warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Sejumlah anggota panitia pemilihan kecamatan di Kota Langsa dilibatkan untuk mempercepat penyortiran dan pelipatan surat suara. Para penjual lauk pauk di Kota Langsa mulai merasakan dampak kenaikan harga bahan pangan pokok sehingga keuntungan menipis. Warga Kecamatan Meredu bersinergi dengan Polres Pidi Jaya untuk budidaya udang faname demi ketahanan pangan desa. Terdapat binti atau noda cipratan yang di dalam area pencoblosan. Sejumlah anggota panitia pemilihan kecamatan PPK dilibatkan menyortir surat suara. Pelibatan anggota PPK untuk mempercepat persiapan surat suara pilkada di Kota Langsa. Para anggota PPK dilibatkan menyusul diterimanya 3.500 lembar surat suara untuk pemilihan paslon gubernur. Penyortiran surat suara susulan berlangsung di Aula Gedung KIP Kota Langsa. Penyortiran surat suara melibatkan 25 anggota PPK di setiap kecamatan. Sebelum penyortiran dan pelipatan surat suara, anggota PPK terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan tidak membawa barang-barang yang dilarang seperti korek api, gawai, dan benda tajam yang dapat merusak surat suara. Sortir pelipatan surat suara kekurangan gubernur sebanyak 3.500-an yang hari ini sudah kita terima surat suaranya. Kemudian kita juga memanggil pihak Panwasli, kemudian dari unsur kepolisian, PPK sebagai petugas sortir pada hari ini dibantu oleh pihak sekretariat untuk melakukan pelipatan dan sortir kembali kekurangan surat suara yang kita terima, yaitu surat suara gubernur. Nah, alhamdulillah juga pada hari ini kita kedatangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan monitoring dan dokumentasi terkait dengan sortir ini. Penyortiran dan pelipatan surat suara dipantau langsung anggota Sekretariat KPU RI. Kehadiran mereka untuk mendokumentasikan kesiapan dan ketersediaan logistik Pilkada 2024 di Kota Langsa. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Sedikitnya 200 warga dilibatkan untuk menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan paslon bupati di Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga saat ini penyortiran 216.022 lembar surat suara masih berlangsung di Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Tamiang. Penyortiran surat suara untuk memastikan semua surat suara dalam kondisi baik, tidak rusak, dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Setelah disortir, surat suara yang memenuhi standar dilipat kemudian disusun berdasarkan jenisnya untuk memudahkan petugas bekerja. Penyortiran surat suara juga bertujuan untuk mendeteksi kerusakan atau kekurangan surat suara, sehingga KIP Aceh Tamiang bisa segera melapor ke KPU Pusat jika ditemukan masalah dengan surat suara. Insya Allah pelipatan surat suara kita laksanakan hari ini 1 hari sampai selesai. Karena kita ingin mengetahui jumlah kekurangannya sehingga kita bisa melaporkan kepada KIP provinsi mengenai kekurangannya. Karena mengingat waktu yang tinggal sekitar 11 hari lagi pencoblosan. Penyortiran dan pelipatan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kesalahan seperti koyak atau tertukar.
Proses ini diawasi ketat oleh petugas KIP dan kepolisian. Setiap surat suara yang sudah dilipat dihitung ulang untuk memastikan sesuai dengan jumlah yang tercatat. Setelah penyortiran dan pelipatan selesai, surat suara akan dikirim ke panitia pemilihan kecamatan untuk didistribusikan ke tempat pemungutan suara TPS. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Menjelang pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024 mendatang, Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Tamiang masih berkutat pada persoalan anggaran. KIP Aceh Tamiang memastikan anggaran sekitar 138 juta rupiah untuk penyelenggaraan debat pasangan calon paslon bupati. Debat publik terbuka paslon bupati dijadwalkan akan berlangsung pada 19 November 2024. Debat paslon tunggal bupati akan berlangsung di Aula Kementerian Agama Aceh Tamiang. Anggaran tersebut dinilai sangat minim sehingga KIP Aceh Tamiang perlu berhemat. Meski demikian, debat publik paslon bupati harus dipersiapkan secara matang dan maksimal. Kita agak minim ya, dananya sekitar 138.200.000 rupiah itulah. Itu seluruhnya sudah untuk pembelanjaan bahan ya, untuk pembelanjaan kepanitiaan, sudah juga untuk tempat dekorasi, termasuk untuk beberapa lembaga penyiaran. Dan yang paling utama itu untuk tim perumus, untuk pembiayaan panelisnya, untuk pembiayaan moderator, dan kegiatan di hari H. Kira-kira demikian. Anggaran sebesar 138.210.000 ini harus dibelanjakan untuk konsumsi, pengamanan termasuk pembiayaan honorarium tim perumus. Selain itu, anggaran tersebut masih harus digunakan membiayai publikasi. Meski minim anggaran, debat publik paslon bupati tetap dilangsungkan untuk memberi gambaran kepada publik tentang visi, misi, dan program kerja paslon bupati. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Dampak kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Kota Langsa bukan saja dirasakan para ibu rumah tangga, IRT, tapi juga penjual makanan. Harga bahan kebutuhan pokok yang terus naik seperti minyak goreng, cabai, dan daging membuat perjuangan penjual makanan semakin berat. Para penjual di Kota Langsa menghadapi dilema. Jika menaikkan harga makanan dikhawatirkan dijauhi pembeli. Sebaliknya, bertahan dengan harga lama tak memperoleh keuntungan. Penjualan lauk pauk terpaksa mengurangi porsi agar bisa bertahan. Demikian keuntungan sangat sedikit atau hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sama beras, ikan, minyak, telur, cabai, semua. Kurangin porsi. Kalau kita kasih naik harga, mungkin orang bisa lari. Nah, jadi kita kurangin porsi. Bahkan sebagian menaikkan harga demi menutupi biaya yang semakin membengkak. Pedagang hanya berharap agar harga bahan pangan pokok segera stabil. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Pergi saja engkau